Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis Korban Tabrak Lari. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Rea menarik nafas dengan berat. Ia duduk dengan menjuntaikan kakinya ke saluran air yang kering. Pertama, aku mengucapkan terima kasih sama kamu. Dan jika kamu menemukannya, bawalah ke tempatku. Aku menunggu kamu di sana. Rea, saat pertama aku melihat kamu, sejak saat itulah aku seakan menemukan sesuatu. Aku mulai berharap untuk selalu bertemu kamu. Tapi memang tidak mudah. Ya, sebenarnya aku mulai menyukai kamu. Namun setelah semua sedikit terbuka tentang siapa kamu, harapanku mulai pupus. Aku tak mungkin berharap untuk bisa bersama kamu yang hanya arwah. Tapi biarlah. Harapan itu mungkin bisa aku kubur nanti bersama bagian tubuhmu yang tertinggal di dunia ini. Ucapku pelan dan tanganku menggapit lengannya. Dingin tanpa ada denyut kehidupan. Malam semakin larut dan suasana semakin sunyi. 1-2 orang melintas dan memandangi ke arahku dengan sedikit heran. Mungkin mereka mengira aku tengah berbicara sendirian. Mereka tidak melihat kalau di sebelahku ada seorang cewek cantik yang sempat mengisi hari-hariku. Hari-hari yang membuat aku penasaran. Dan sekarang semua sudah jelas tentang apa yang terjadi pada Rea. Aku semakin prihatin dan merasa ingin menyayanginya, meskipun dia hanya sesosok arwah yang tak mungkin dapat aku miliki. Aku melihat ada butiran bening yang menetes dari kedua sudut matanya. Dengan penuh rasa kasih, aku menyapu air matanya dengan kedua ibu jariku. Rea merebahkan kepalanya di bahuku. Aku membelai rambut kepang kudanya itu yang berwarna pirang. Kebahagiaan menyelimuti perasaan kami. Angin malam mempermainkan anak-anak rambutnya. Rea menengadahkan wajahnya, memberi isyarat agar aku dengan lembut jari telunjuknya menyentuh bibirnya. Meski terasa dingin dan beku, aku tetap menempelkan bibirku. Memang tak ada kehangatan bara api yang membakar jantungku. Namun aku merasakan sesuatu yang indah di sana. Kami membiarkan bibir kami saling bersahutan tanpa lumatan. Dan baru terlepas saat sorot lampu mobil yang tepat menerangi tempat itu. Sebuah mobil truk berhenti tidak jauh dari tempat kami. Seorang sopir turun dengan tergesa-gesa menuju ke balik pohon. Rupanya dia sudah tidak tahan menahan pipisnya. Rea hanya tertawa melihat tingkah sopir yang tergesa-gesa menarik resleting celana panjangnya itu. Minggu pagi yang cerah, hari di mana seharusnya aku pergunakan untuk rileks dan memanjakan diri. Tidak aku nikmati dengan suasana hati yang gembira. Pasalnya, aku belum bisa memenuhi janjiku pada Rea untuk menemukan bagian anggota tubuhnya yang hilang. Tentu saja janji adalah sebuah hutang yang harus dibayar. Meskipun janji itu hanya sebuah kata, bukan sebuah bentuk satu benda. Janji ibarat hutang lidah, yang begitu mudah mengelola kata hanya untuk sekedar menyenangkan hati seseorang. Agak siangan aku mendatangi tempat di mana aku mengobrol serius dengan Rea malam itu. Aku turun ke saluran air yang terlihat kering dan penuh dengan sampah. Aku memperkirakan posisi duduk Rea dengan garis lurus ke bawah. Ya, mungkin telapak tangannya yang putus dan jatuh ke tempat ini.
Tapi bagaimana bila saat itu saluran air ini tengah penuh karena saat hujan turun? Mungkin telapak tangan itu hanyut entah kemana. Tapi aku menepis pendapatku sendiri dan yakin kalau benda itu ada di sekitar sini. Gerneangan naon, Jang? Sebuah suara membuat aku terkejut. Aku melihat ke atas. Ternyata seorang ibu tengah melongok ke arahku. Maksudnya ia bertanya, lagi nyari apa, Dik? Iya mah, neangan cacing. Angge mancing. Si emak tadi pergi tanpa bertanya lagi. Lumayan lama aku mengais-ngais tumpukan sampah, sampai keringat mulai membasahi wajahku. Aku kembali naik dan mencari warung untuk membeli kopi. Kemudian kembali ke tempat dan duduk menikmati kopi, agar pikiranku sedikit tenang, tidak terlalu gelisah. 2 batang rokok sudah habis aku hisap, dan kopi dalam gelas plastik pun sudah tinggal ampasnya saja. Baru saja aku berniat untuk turun kembali. Tiba-tiba mataku melihat sesuatu yang mencuat di antara tumpukan sampah yang tadi aku acak-acak. Aku mengamati benda seperti cakar. Benar, sepertinya itu sebuah tulang. Dan aku pun turun agar lebih dapat melihatnya dengan jelas. Dengan sepotong kayu kecil, aku mengorek sampah yang menutupi tulang tersebut, dan ternyata benar. Setelah aku mengangkatnya dengan menggunakan kayu, aku melihat dengan jelas kalau benda itu memang sebuah telapak tangan yang hanya tersisa tulang-tulangnya saja. Aku naik ke atas lagi untuk mencari kantong kresek, kemudian mengambil benda itu dan memasukkannya ke dalam kantong. Sesampainya di mes, aku segera membersihkan tulang telapak tangan itu dan menyemprotkan parfum agar tidak terlalu bau, kemudian menyimpan di dalam tas. Kebetulan pabrik sedang kekurangan bahan dan sebagian karyawan terpaksa diliburkan untuk jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Maka aku dan beberapa teman yang tinggal di mes berniat untuk liburan di kampung. Tanpa menunggu waktu lagi, aku segera menyimpan keperluanku. Tapi kali ini aku gak sempat membeli oleh-oleh untuk orang tuaku. Biar nanti aku bisa beli di perjalanan atau di pasar kota kelahiranku saja. Toh di sana juga ada panganan khas Bandung, walaupun hanya sebagian saja. Pukul 7 aku sudah berada di jalan utama, melaju dengan kecepatan sedang. Toh aku tidak terlalu terburu-buru, apalagi jarak yang aku tempuh hanya perlu waktu 3 jam saja. Dan memang jam 10 malam aku sudah sampai di rumah. Setelah basa-basi dengan ayah dan ibu, kemudian aku mengeluarkan pakaianku yang kotor untuk nanti dicuci oleh ibu. Dengan hati-hati aku mengeluarkan bungkusan kantong kresek yang berisi tulang telapak tangan milik Rea. Tapi ini sudah terlalu malam. Aku tidak mungkin membawa telapak tangan ini dan menyatukannya ke dalam makam Rea. Setidaknya, aku harus minta izin pada keluarganya untuk menggali makam tersebut. Dan malam itu, aku menghabiskan waktu bersama ayah dan ibu. Tanpa terasa obrolan kami pun sampai juga pada masalah yang sedang aku hadapi. Masalah Rea. Kami juga mendengar kabar soal kejadian tragis yang dialami gadis itu. Jenazahnya diantar ambulan sudah dalam keadaan terbungkus rapi dan tidak boleh dibuka, kata ibu mengomentari ceritaku. Dan entah benar atau tidak, kata tetangga dekat rumahnya, mereka sering mendengar suara tangisan yang diduga tangisan gadis itu. Apa kamu tidak mendengar kejadian itu? Tidak, ayah. Tapi aku malah melihatnya di Bandung. Dan waktu aku pulang minggu kemarin, aku juga melihat dia di depan rumahnya. Ibu ingat waktu ibu menyuruh aku membeli gorengan? Tanyaku pada ibu, dan ibu mengangguk. Tapi rumah itu sudah kosong, Bas. Untung saja kamu tidak diajak masuk. Rumah itu kosong setelah ibunya Rea meninggal karena penyakit asmanya yang semakin berat, sehingga menular pada anaknya yang masih kecil dan ikut meninggal juga. Ayahnya Rea merasa sudah tidak punya arti lagi tinggal di rumah itu tanpa istrinya. Ia memilih pergi entah kemana meninggalkan Rea.
yang baru saja lulus dari sekolah. Rea harus berjuang sendiri mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ketika ada panggilan kerja, dia pun tidak membuang waktu lagi. Rea bekerja di Bandung. Namun ayah juga sangat terkejut mendengar kalau gadis itu harus kehilangan nyawanya. Dan sampai sekarang, orang jarang berani lewat di depan rumah kosong milik keluarga Rea. Mereka lebih memilih jalan utama walaupun harus memutar. Apa ayah tahu apa yang membuat arwah Rea itu menangis? Ya, mungkin sedih harus meninggal dengan tragis. Selain itu, dia telah kehilangan anggota tubuhnya ya. Ia kehilangan telapak tangan sebelah kiri yang putus akibat benturan pada pembatas saluran air. Loh, dari mana kamu tahu, Bas? Katanya belum pernah mendengar ceritanya. Rea mengatakannya, dan aku sudah menemukan telapak tangan yang tinggal tulangnya saja. Kamu bisa sedekat itu dengan roh gadis itu? Iya ya. Pada awal pertama aku bertemu, aku langsung suka melihat dia. Tapi itu hanya sesaat. Sampai pertemuan selanjutnya yang juga hanya sebentar, bahkan tanpa kata. Tapi setelah... Kemudian aku menceritakan secara lengkap tentang awal pertemuanku hingga aku harus membawa telapak tangan gadis itu. Oh, rupanya arwah Rea tahu kalau kamu bisa membantunya. Lantas, apakah dia masih penasaran setelah mendapatkan bagian tubuhnya yang hilang? Tidak. Malam itu adalah malam terakhir Rea mencelakakan orang yang ternyata orang yang telah membuatnya meninggal. Rea mengatakan dia akan hidup tenang di alamnya nanti. Ayah dan ibu manggut-manggut setelah mendengar semua kisahku tentang Rea. Kalau begitu, sekarang tidurlah. Besok kita temui keluarganya Rea yang ada, juga warga, supaya ikut menggali makam gadis itu untuk menyatukan telapak tangannya. Semua demi kebaikan bersama. Akhirnya ayah menyarankan agar kami beristirahat. Pagi harinya ayah mengajakku untuk menemui ahli waris dari ibunya Rea, Ibu Sofia, menyambut kami dengan penuh tanda tanya, karena memang ayah sama sekali tidak mengenali ibu ini. Setelah ayah sedikit memberikan informasi tentang maksud kedatangannya, Ibu Sofia nampak ragu. Sepertinya dia tidak dapat memutuskan niatan kami untuk menggali kubur Rea. Namun setelah beberapa tetangga yang ikut mendengarkan, maka kabar ini pun disampaikan kepada ketua RT setempat. Kami berdiskusi panjang lebar, bahkan protes pun terdengar. Ini melanggar hukum. Kita tidak boleh menggali makam seseorang, kecuali untuk keperluan penyelidikan, otopsi misalnya. Itu secara hukum legal. Itu pendapat yang mungkin mengerti jalur hukum. Tapi bagi kami, sebagai warga dan tetangga yang seringkali merasa terganggu dengan suara tangisannya, merasa kasihan, Rea sudah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dan dia telah kehilangan satu bagian anggota tubuhnya, yakni telapak tangan sebelah kiri, yang sekarang ditemukan oleh saudara kita, Bastian. Itu pun atas petunjuk Rea sendiri. Nah, demi rasa kemanusiaan, bukankah sebaiknya kita penuhi permintaan terakhir dari arwah Rea, sehingga dia bisa tenang di alam sana dengan kondisi tubuh yang utuh? Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Orang tua itu berkata cukup lantang, dan yang lain pun setuju dengan perkataan bapak itu secara bersamaan. Baiklah saudara-saudara, jika suara yang setuju itu lebih banyak, berarti kita harus menggali kuburannya Rea. Tapi saya sebagai ketua RT juga tidak mau disalahkan. Maka sebaiknya saya dan bapak ini ke polsek saja untuk meminta izin agar apa yang kita lakukan ini tidak melanggar hukum negara. Bagaimana, Pak? Tanya Pak RT kepada ayah, dan ayah menyetujuinya.
Dengan disaksikan oleh 2 anggota kepolisian, warga pun mulai menggali kuburan yang memang belum terbilang lama. Tanah merah pun masih agak empuk saat Cangkul beraksi, dan dalam waktu cepat liang lahat itu sudah terlihat dalam. 2 penggali mulai hati-hati menggunakan cangkulnya. Mereka khawatir mengenai kerangka mayat di dalam tanah itu. Setelah itu, kami melihat plastik pembungkus jenazah yang sudah robek di sana-sini. Kedua penggali tadi kini menggunakan cakar-cakar mereka untuk membersihkan tanah di sekeliling mayat. Tugas pun diganti oleh seorang lelaki yang sudah agak tua dan mungkin juga dituakan di antara mereka. Lelaki tua tadi menggunakan gunting untuk memotong plastik agar mudah untuk membuka kain kafan yang membalut tubuh mayat. Meskipun baru beberapa bulan atau kurang lebih 1 tahun, ternyata mayat itu sudah tidak berbentuk manusia lagi, melainkan hanya susunan tulang belulang saja. Sama seperti diriku, warga pun ingin melihat hasil akhir. Benarkah mayat Rea tidak memiliki telapak tangan sebelah kiri? Pertanyaan itu pun terjawab dengan jelas. Mayat Rea memang tanpa telapak tangan sebelah kiri. Dan hampir semua orang memandang ke arahku. Entah apa arti pandangan mereka. Aku mengeluarkan telapak tangan yang telah aku bungkus dengan kain putih dan aku berikan wewangian. Kemudian aku menyerahkannya kepada lelaki tua di bawah sana. Dengan membaca doa-doa dan sholawat, lelaki tua itu menaruh tulang telapak tangan dengan posisi yang semestinya. Kami mengikuti membaca doa dan sholawat sampai pada tahap pengurugan kembali makam tadi. Setelah prosesi pemakaman kembali selesai, kami mengakhiri dengan mendoakan arwah Rea agar tenang di alam kuburnya. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba 1-2 orang mulai menaburkan bunga-bunga di atas pusara yang belum tertulis nisannya secara benar. Masih menggunakan potongan bambu yang ditancapkan begitu saja. Aku berjanji dalam hati, pada suatu saat nanti, aku akan membuatkan kuburan ini secara layak dengan namanya tertulis indah di atas batu nisan. Satu persatu warga mulai meninggalkan tanah pekuburan. Bastian, mari kita pulang. Semua sudah berakhir. Warga pun telah mempercayai cerita kamu. Ayah duluan saja. Aku masih ingin di sini. Hus, tidak baik. Kamu ikut larut dalam masalah ini. Rea sekarang sudah tenang karena telah mendapatkan apa yang ia cari selama ini. Lagi pula hari hampir sore, pamali untuk kamu pemuda yang masih lajang berada di tengah kuburan. Takut ada yang suka sama kamu, terus ngikutin kamu ke rumah. Serem, ya kan? Ayo kita pulang. Ayah berusaha membujukku dan dengan berat hati, aku meninggalkan gundukan tanah merah yang masih baru dan penuh dengan taburan bunga. Singkat cerita, pagi hari aku duduk di teras sambil menikmati kopi hangat. Kamu gak ada acara keluar, Bas? Aku terhenyak mendengar pernyataan ibu yang tiba-tiba keluar dari dalam. Keluar? Keluar kemana, Bu? Ya, barangkali mau nengokin Intan gitu. Memangnya Intan kenapa, Bu? Maksud ibu, main ke rumah Intan gitu loh. Intan lagi. Sepertinya ibu aku ini memang suka sama cewek itu. Cewek yang lebih tomboy dibandingkan dengan Rea. Enggak lah, Bu. Males. Ibu sih setuju banget kalau kamu bisa jadian sama dia. Maksud ibu? Apa kamu kurang memahami perasaan wanita, Bas? Intan sering datang ke rumah, sekedar menanyakan kabar kamu. Terkadang sampai bawa oleh-oleh juga. Dia begitu baik dan perhatian sama kamu. Tapi belum sempat aku meneruskan kata-kataku, aku melihat cewek yang sedang kami bicarakan itu muncul. Dia cengar-cengir melihat aku bersama ibu. Sore, Bu. Wah, kelihatannya lagi ngobrol serius nih. Bas, kamu kapan pulang? Kok nggak main ke rumah aku sih? Intan langsung mencium tangan ibuku. Belum sempat, Tan. Aku pulang karena
Memang libur agak panjang juga. Lagian aku gak sempat beli oleh-oleh. Jadi aku ke rumah kamu masa cuma dengan lenggang doang. Ini aku bawain ketela dan ubi goreng. Kata ibu aku, siapa tahu ibu juga suka. Intan meletakkan kantong berisi gorengan ketela di atas meja. Dan ibu langsung melihat dan mengambilnya, kemudian ia mencicipi. Wah, renyah sekali. Kamu yang goreng, Intan? Bukan, Bu, tapi ibuku. Cewek kayak gini mana bisa masak, Bu? Hah? Siapa bilang aku nggak bisa masak? Toh kalau aku mendadak lapar, aku bikin Indomie sendiri, nggak nyuruh ibu. Bisa masak Indomie aja bangga. Sudah. Ini dari tadi itu ibu lagi bicarain kamu. Nggak taunya kamu datang. Panjang umur deh kamu, Intan. Ngomongin aku? Emangnya ngomongin soal apa, Bu? Jangan diterusin, Bu. Ntar dia kegeeran lagi. Ikut nyambung aja. Sahut Intan, tapi tetap duduk di sebelahku. Ibu tuh bilang sama Bastian, kenapa kalian nggak jadian saja? Padahal kalau ibu lihat-lihat sih, kalian ini pasti punya perasaan yang sama. Cuma ya, kura-kura di dalam perahu. Maksud ibu? Maksudnya, Bu? Pura-pura tidak tahu. Yang satu bilang cewek kok ngobrolin aurat. Kayak cowok kerja di bengkel nanti bau oli. Ibu bisa-bisanya menyinggung Intan. Maksudnya sih baik, biar Intan bisa kembali pada kodratnya sebagai seorang cewek yang bisa berpenampilan sebagaimana layaknya. Memang Intan lebih suka memakai pakaian yang serba pendek, celana jeans pendek dan kaos yang juga pendek. Aku sih biasa saja melihat dia seperti itu, karena itu sudah bawaan dia sejak kami satu sekolah. Dan satunya lagi bilang, jadi cowok kok jutek, gak menghargai, sombong, sok kecakepan, dan... Bohong, Bas. Ibu itu ngarang, aku gak bilang begitu ke kamu kok. Teriakan Intan membuat ibu malah tertawa. Aku juga ikut tertawa melihat cewek itu kelakapan, persis seperti ikan mabok. Sudah. Ibu sampai lupa nawarin kamu minum. Sebentar ya, ibu ambil dulu. Kamu mau minum apa? Nggak usah, Bu, biar aku bikin sendiri aja. Ibu duduk aja nemenin anak manja itu. Tuh kan, ngatain aku manja. Memangnya aku minta duduk di pangkuan ibu. Balasku keki juga sama ini cewek. Tapi tidak urung, aku ikut masuk ke dalam. Kamu mau ngapain, Bas? Kok ngikutin aku? Kamu mau bikinin aku minum apaan? Sirup. Tuh kan, hampir salah. Udah, aku bikin sendiri aja. Kemudian aku mengambil kopi saset dan menuangkan dengan air dari termos. Sementara Intan sudah membawa 2 gelas yang berisi sirup rasa apel. Nah, itu kan lebih baik. Ibu senang melihat anak-anak ibu akur. Duh, rasanya jadi udah gak sabar. Kenapa, Bu? Pingin cepat Intan resmi tinggal di rumah ini. Kata-kata ibu tentu saja membuat kami saling pandang. Namun aku melihat Intan tersenyum. Memangnya Intan mau tinggal di rumah kita? Terus ibunya ditinggal gitu, Bu? Ya haruslah. Kan seorang istri harus menurut apa kata suaminya. Hah, ibu? Siapa yang ngomongin suami istri? Aku kan cuma bilang... Sudah. Kalian gak usah berantem lagi. Sebagai orang tua, ibu memiliki naluri bahwa kalian ini sudah saling suka. Jadi ibu berharap perbaikilah hubungan kalian agar lebih baik lagi. Lanjut ibu kemudian menyeruput minuman buatan Intan. Aku menyeruput kopi yang masih hangat dan menghisap rokok kemudian menghembuskan asapnya. Intan memandangku sambil tersenyum. Kenapa? Mau? Kayaknya enak banget ngeliat kamu ngerokok. Hah, kamu ini gimana sih? Masa calon istri kamu disuruh ngerokok? Calon istri? Memangnya kapan aku pacarin dia? Sekarang ini dan menit ini.
kalian ibu nyatakan resmi pacaran, titik. Sambung ibu. Kemudian ibu mengambil tanganku, juga tangan Intan. Entah baik aku maupun Intan sama-sama membiarkan tangan kami disatukan oleh ibu. Berjanjilah untuk tidak mengecewakan ibu. Ibu berkata dengan lembut dan kami pun tidak bisa menolaknya. Bahkan tanpa aku sadari, kalau jari-jari tangan kami saling sentuh dan bermain di sana. Aku baru menyadari kalau ternyata ada rasa yang teramat indah yang seakan mengalir dalam jiwaku. Mata kami saling pandang tanpa peduli akan ibuku yang juga ikut tersenyum bahagia. Ternyata apa yang diucapkan ibu bahwa naluri seorang ibu itu tidak bisa dibohongi, itu memang benar adanya. Aku memang selalu merasa nyaman bila berdekatan dengan Intan. Hanya saja aku tidak tahu rasa nyaman itu suatu perasaan gembira atau bentuk dalam pengertian lain. Aku menganggapnya hanya suatu kecocokan yang ada di antara kami, sehingga tidak ada batasan dalam pergaulan kami pada setiap pertemuan. Tapi sekarang, setelah ibu menjadi mak comblang yang mengatakan resminya hubungan kami sebagai pacar, justru itu telah membuat jarak antara aku dan Intan. Kalau biasanya, dengan seenaknya aku menepok bokong Intan yang hanya memakai jin pendek. Tapi kali ini aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku lebih memilih untuk memandangi kulit pahanya yang bening, yang sayangnya sering cemong karena oli. Begitu juga dengan Intan. Cewek ini suka mencoreng muka aku dengan jarinya yang belepotan sehabis membersihkan mesin. Tapi sekarang dia lebih banyak mengambil tisu untuk membersihkan wajahku dari kotoran karena aku membantunya. Bas, kamu gak mau merayakan hari jadian kita? Kenapa kamu baru nanya sekarang? Padahal aku sih maunya sudah dari kemarin-kemarin. Kita ke KFC aja yuk, sekedar makan dan nongkrong. Boleh, tapi aku mau ngajak ibu. Ngapain? Kok ngajak ibu sih? Kita bukan mau ziarah, Bas. Kalau sama ibu, mungkin penampilan kamu sedikit berubah. Maksud kamu? Ya, biar kelihatan kalau kamu ini cewek. Aku harus pakai gaun gitu? Aduh, Bas. Aku gak bisa. Lagian aku emang gak punya. Ya nggak harus gaun panjang, Intan. Kalau aku sih lebih suka lihat kamu pakai celana jin panjang aja. Terserah ketat atau gombrong dan bebas pakai kaos atau kemeja. Bagiku kamu tetap cantik di mataku. Bastian, kok aku baru dengar ya kalau kamu bisa juga memuji aku. Dari dulu kemana aja? Dulu kan kamu hanya teman aku. Nanti ngeluncak kalau terus dipuji. Kalau sekarang? Kalau sekarang, kamu calon menantu ibuku. Berarti calon istri kamu? Calon istri bukan ya? Tuh, ayo. Mau aku bilangin ibu kamu? Intan ingin mencubit lenganku, tapi aku cepat menangkap tangannya. Intan membiarkan tangannya dalam genggamanku. Perlahan wajah Intan terangkat tepat di bawah wajahku. Aku menikmati sebuah pemandangan yang teramat indah. Sebuah pesona sang pencipta dengan karyanya yang tidak ternilai. Wajah Intan begitu sempurna. Jari telunjukku mengelus-elus seluruh lingkaran wajah yang agak tirus. Memiliki sepasang mata yang indah dengan dua garis alis, bak gunung menghiasinya. Hidungnya tidak terlalu mancung dan menghembuskan nafas dengan lembut. Dan akhirnya telunjukku bermain di belahan bibirnya yang sedikit oval. Ada keharuman nafasnya saat dia membuka sedikit bibirnya. Perlahan aku menundukkan kepalaku, dan dengan penuh perasaan serta penghayatan yang dalam, aku menyapu belahan bibirnya dengan bibirku. Namun baru beberapa detik adegan itu berlangsung. Ada tamu? Itu suara ibunya Intan. Aduh, malu aku. Aku melepaskan bibirku dari bibir gadis itu. Dan dengan wajah tertunduk malu, aku menghampiri ibunya Intan, lalu mencium tangan perempuan itu. Intan, suruh duduk dulu dong.
Terus buatkan minuman dan ambil tuh cemilan yang baru beli tadi. Intan masuk ke dalam dan beberapa menit kemudian sudah keluar membawa 2 gelas es segar. Ibunya Intan, Bu Tia, ikut duduk bersama kami. Sebenarnya kalian ini berteman atau pacaran sih? Kalau pacaran, ibu nggak pernah lihat kalian keluar jalan bareng. Kalau cuma berteman, kok pakai gitu-gituan? Bu Tia mempertanyakan status hubungan kami. Tadinya kita berteman, Bu. Tapi sekarang Bastian mau ngajak aku keluar buat merayakan hari jadian kita. Beruntung Intan yang menjawabnya. Hari jadi apa? Ibu-ibu sekarang pada kepo ya. Tadi ibunya Bastian yang nyuruh kami untuk jadian. Sekarang ibu sendiri yang nanya serius. Kayak polisi lagi menginterogasi aja. Aku sama Bastian sudah resmi pacaran, Bu. Dan sekarang aku mau ganti baju dulu. Balas Intan kemudian masuk ke dalam. Apa benar kalian sekarang pacaran, Bastian? Iya, Bu. Ibu aku katanya sudah cocok jika mempunyai menantu Intan. Loh, kok ibu kamu? Kamu sendiri gimana? Sama seperti Intan. Sementara itu Intan sudah keluar dengan celana jeans ketat dan kaos berwarna biru tua. Nggak sekalian pakai kacamata, Intan? Apa ibu kira aku mau main kuda lumping ya? Singkat cerita, setelah aku pergi dengan Intan, aku pulang ke rumah masing-masing. Tumben banget, sekarang kan lagi musim panas. Tapi langit malam ini sepertinya mendung dan akan hujan. Angin juga bertiup agak kencang, mempermainkan gorden jendela rumah seakan menari-nari. Aku masih malas untuk pergi tidur, sebab jam di dinding baru saja menunjukkan angka 10 lebih. Lagi pula, besok aku masih libur. Tak ada yang aku lakukan selain meng-scroll handphone naik turun, mencari artikel atau melihat video yang lagi viral. Dengan ditemani segelas kopi, sepotong roti, dan sebungkus rokok, aku mengumbar mataku pada layar handphone yang baterainya itu terisi penuh. Terkadang aku harus jadi ikut tertawa saat melihat dunia komedi yang diperankan oleh para komedian yang sudah kenamaan. Namun itu tidak lama, aku mencari-cari grup cerita misteri yang banyak menyajikan cerita-cerita horor. Aku terpana saat membaca sebuah judul cerita yang judulnya itu Dia Yang Selalu Aku Nanti. Ceritanya hampir mirip dengan kejadian yang baru saja aku alami belakangan ini. Tentang pemuda yang bertemu dengan seorang gadis, namun hanya sekilas. Dan pada pertemuan selanjutnya, pemuda itu pun selalu berharap untuk selalu berjumpa dengan gadis itu. Angin bertiup semakin kencang, seakan ada topan yang menggerak-gerakkan daun pintu dan jendela. Belum lagi aliran listrik yang tiba-tiba padam. Tentu saja membuat suasana di dalam rumah itu mendadak seperti di dalam sebuah goa. Aku pun dengan menggunakan senter handphone mencari lilin di tempat seperti biasa ibu menaruhnya. Namun aku tidak menemukan sebuah lilin pun. Haruskah aku keluar untuk membelinya? Sungguh aneh. Tiba-tiba aku melihat sebuah cahaya kecil yang berasal dari pintu utama. Sosok bayangan putih dengan membawa lilin yang menyala, melangkah ke arahku. Aku seketika gemeteran melihat sosok wanita, sebab di rumah ini hanya ibu yang wanita. Aku meringsut sampai ke sudut kursi panjang. Apa kabar, Bastian? Aku mendengar suara sosok wanita itu yang setelah semakin mendekat. Aku mengenalinya kalau dia itu ternyata Rea. Aku terkejut setelah memperhatikan keadaan Rea sekarang. Ia tidak lagi mengenakan jaket oranye dengan celana pendek berwarna biru. Iya, Rea memakai celana panjang dan baju panjang gombrong berwarna putih. Kecantikan wajahnya yang dulu membuat aku selalu terbayang, kini jauh berbeda. Wajah itu penuh dengan luka dan ada darah yang telah mengering. Rambutnya yang berwarna emas, ia biarkan tergerai hingga ke bahu. Dan ketika ia menyibakkan rambutnya, aku melihat ada retak pada tulang kepala sebelah kiri. Aku mendadak ngeri melihat keadaan gadis itu.
Rea, kenapa kamu masih belum tenang di alam kamu? Tanyaku dengan suara agak bergetar. Rea meletakkan lilin yang ia pegang sejak tadi, kemudian duduk di sampingku. Aku belum mengucapkan terima kasih sama kamu, Bastian. Aku ingin mengajak kamu melihat rumah tinggalku yang baru. Bagai disambar petir, aku mendengar ucapannya itu. Tidak, Rea. Aku belum mau mati. Siapa yang ingin mengajak kamu mati? Aku hanya ingin agar kamu tahu keadaanku saat ini. Penderitaanku sudah lengkap rasanya. Hidup di dunia sebagai orang miskin, ditinggal mati oleh ibu dan adikku, dan ayahku kabur bersama wanita lain. Sebelum cukup sampai di situ, hidupku harus berakhir dengan tragis. Lama aku mencari seorang teman yang mau menolongku keluar dari masalah ini, dan aku menemukan kamu. Kamu membuat aku bahagia hingga bisa menyatukan telapak tanganku, dan aku mendengar suara hatimu yang berjanji akan merapikan pusaraku. Tapi sudahlah, itu tidak penting. Yang membuat aku sedih dan belum bisa tenang, besok malam adalah malam ke-40 hari kematianku. Aku ingin malam itu rumahku diisi dengan doa bersama, tahlilan, agar aku bisa mendapat tempat yang layak di sisinya. Sebab setelah jasadku dikuburkan, aku hanya merasakan siraman air bunga yang berisi doa. Hanya satu kali aku rasakan. Mari Bastian, tengoklah keadaan tempat tinggalku sekarang ini. Bukankah entah esok atau lusa kamu juga akan mati? Aku mohon. Rea dengan begitu mudahnya menumpahkan semua rasa yang ia alami. Dan bagai kerbau tercucuk hidung, aku menurut saja ketika tangan gadis itu mencengkeram telapak tanganku. Gerimis mulai turun membasahi tanah pemakaman umum. Rea berhenti di dekat makam yang kemarin baru saja kami bongkar. Iya, itu makam Rea. Tanah merah masih berserakan bekas galian dan hanya sepotong bambu sebagai tanda pengganti batu nisannya. Kamu lihat keadaan rumah tempat tinggalku ini. Sungguh berantakan dan tidak berbau harum dari air doa. Rumahku kumuh, penuh dengan kotoran dan lumut, padahal masih baru. Berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Rumah mereka diurus oleh keluarganya, penuh bunga dan wangi doa-doa. Ada asap dupa yang bisa menjadi penerang untuk mereka. Ucap Rea lirih, aku sungguh terharu mendengar ungkapan rasa gadis itu. Betapa malang jalan hidupnya di dunia nyata dan di dunia maya. Aku benar-benar terkejut saat mataku melihat sebuah rumah kecil yang sempit dan kumuh di hadapanku. Rea mengajakku untuk masuk ke dalam rumah yang gelap tanpa penerangan sedikit pun. Ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari batu, dengan bantal yang juga dari batu dan tanah liat. Apa kamu tega melihat aku berada di tempat seperti ini, Bas? Tentu saja tidak, Rea. Andaikan aku bisa membantu kamu, agar kamu bisa lebih nyaman di duniamu. Aku percaya kamu bisa. Besok malam, ajaklah beberapa orang untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa untuk aku. Aku merasa haus, ingin minum air doa. Dan jika kamu ingin membuat aku bahagia, perbaiki pusaraku. Hanya kamu yang bisa mengerti aku, Bas. Aku berjanji buat kamu, Rea. Besok malam, bisa atau tidak, warga atau tetangga dekat untuk tahlil di rumah kamu, itu tanggung jawabku. Walaupun hanya aku dan ayahku saja, itu pun tidak jadi soal. Dan kamu tidak perlu khawatir. Aku akan bangun rumah ini agar lebih layak untuk kamu tempati. Dan jika kamu tidak keberatan, akuilah aku sebagai kakak kamu, agar aku bisa dan selalu ingat untuk membawa bunga-bunga dan air doa. Terima kasih, Bas. Sekarang hanya kamu yang ada di dalam hari-hariku.
Dan tanpa rasa tubuhku mulai basah oleh guyuran air hujan yang mulai deras. Aku tak lagi melihat rumah kecil dan kumuh, tak juga melihat Rea berada di sampingku. Di hadapanku kembali terlihat gundukan tanah merah makam Rea. Aku melangkah keluar dari pemakaman umum yang begitu sunyi dan gelap. Ayahku yang kebetulan berjaga dari tidurnya, melihat aku datang dalam keadaan kuyup pun bertanya heran dia. Kamu dari mana, Bas? Kok hujan-hujanan? Bukannya tadi waktu mati lampu kamu asik main handphone? Aku sebenarnya ragu untuk mengatakan kemana aku dan apa yang aku alami barusan. Namun pada akhirnya aku menceritakan tentang permintaan arwah Rea. Kalau begitu, besok pagi kita bicarakan pada keluarga almarhumah ataupun warga setempat untuk menaruh sumbangsinya terhadap permintaan sang arwah. Paginya sebelum ayah ke tempat kerja, ia terlebih dulu mendatangi rumah famili dari Rea, juga meminta pada warga untuk mengikuti acara tahlilan 40 harinya almarhum Rea. Ternyata baik Pak RT maupun orang yang dianggap sesepuh bersedia bahkan untuk mengumpulkan dana. Malam itu selepas Isya, aku bersama ayah mengunjungi acara tahlilan di rumah Rea, yang tadi siang sudah dibersihkan. Meskipun begitu, suasana tak nyaman masih terasa dan terlihat dari pandangan mata para jamaah yang hadir. Suasana betul-betul terasa hikmatnya. Adik dari almarhumah ibunya Rea menyediakan panganan dan minuman ala kadarnya. Setelah acara itu selesai, kami dengan penuh rasa menghormati tuan rumah pun menikmati hidangan sederhana itu. Di sela-sela suasana menikmati hidangan, tiba-tiba aku melihat sosok Rea. Sosok Rea berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum sambil berkali-kali melambaikan tangan kepadaku. Dan aku melihat Rea begitu cantik, sempurna. Ia mengenakan baju panjang putih, berhiaskan bunga-bunga Kamboja. Terima kasih, Bastian. Aku seperti mendengar bisikannya di telinga kiriku, dan aku menatapnya sambil menganggukkan kepala. Selamat jalan, Rea. Ucapku perlahan, dan itu membuat jamaah saling berpandangan seakan saling bertanya. Singkat cerita, keesokan harinya, sebenarnya aku masih mengantuk. Padahal setelah sholat subuh tadi, aku tidur lagi. Dan aku harus bangun dengan beberapa kali mulutku menguap. Aku masih belum bisa tenang, karena aku belum sempat memenuhi janjiku pada Rea untuk memperbaiki pusaranya. Setelah mandi dan sarapan, aku memanaskan mesin motor. Entah ada keperluan apa, Intan sudah nongol di depan rumahku. Mau kemana, Bas? Aku ikut. Belum sempat aku bertanya, dia malah nanya duluan. Aku mau cari batu nisan, Tan. Nisan? Nisan buat siapa? Apa ada tetangga kamu yang meninggal? Bukan, buat Rea. Itu loh, yang 2 hari lalu makamnya dibongkar. Oh, itu. Tapi kok kamu yang repot? Kalau aku ceritakan, kayaknya kita nggak bakal jadi pergi deh. Jadi nanti aja ya ceritanya. Intan baru saja naik di belakangku, tiba-tiba ibuku keluar dan berseru. Masih pagi kok udah pacaran? Aku mau memesan batu nisan, Bu. Anak ini malah nongol. Balasku, kemudian aku mengendarai motorku menuju tempat yang banyak membuat batu nisan berikut penutup makamnya. Sampai di tempat, aku melihat-lihat nama yang pantas untuk pusara Rea. Ada yang terbuat dari cetakan semen, batu ringan, batu alam hingga keramik, granit, dan marmer, yang tentu saja harganya bervariasi. Pilihan aku sama dengan Intan, memilih yang terbuat dari pasangan granit. Setelah tanya harga plus tulisan pada bagian kepala, ternyata aku harus merogoh kocekku hingga 2 juta. Belum termasuk ongkos tukang dan bahan untuk dudukan seperti bata merah, pasir, dan semen. Tapi demi kepuasanku dan demi hutang janjiku, bagiku tidak masalah. Sampai sore, aku dan Intan berada di pemakaman menemani kedua tukang hingga selesai. Sebelum meninggalkan tempat itu,
aku menyempatkan diri untuk membacakan doa untuk ketenangan arwah Rea. Oh, jadi kamu sempat pacaran sama arwahnya Rea? Belum. Aku keburu sadar kalau dia itu hanya arwah. Perasaan suka berganti dengan rasa kasihan. Tapi kalau dia bisa berubah menjadi manusia, kamu mau kan? Ah, ya enggak lah. Kenapa? Katanya dia cantik sama seperti aku ini. Karena aku tidak percaya akan adanya arwah yang gentayangan atau arwah yang penasaran. Sebab arwah orang yang sudah meninggal itu sudah ditaruh oleh malaikat pada tempatnya sesuai dengan tingkat dan derajat keimanannya. Jadi nggak mungkin bisa kemana-mana. Dan seandainya dia dapat berubah menjadi manusia, itu lebih tidak mungkin lagi. Itu seperti perbuatan jin yang merubah wujudnya menyerupai orang tadi, dengan tujuan menyesatkan aku tentunya. Dan ngapain aku harus menikahi arwah kalau di sampingku ini sudah ada bidadari cantik yang dikirim dari... Dari mana, yo? Dari rumah orang tua kamu. Hah, nggak lucu ah. Tapi kamu suka kan? Intan terduduk dan lenganku menggapit lengannya, membawa langkahnya meninggalkan tanah pemakaman umum. Ups, aku sampai lupa. Kenapa ngobrolin arwahnya Rea di sini? Dia dengar apa enggak ya? Ketika ibu bertanya apakah aku sudah mendapatkan nisan Intan, aku mengambil handphone dari celana jinnya dan menunjukkan foto makamnya Rea yang sudah tertutup dengan baik dan rapi. Ibu yang melihat bukannya senang, tapi malah menunjuk-nunjuk tak karuan pada handphone yang ia pegang. Ibu kenapa, Tan? Nggak tahu. Ibu kamu aku kasih lihat foto ini. Katanya serem. Kali ini Intan yang berseru sambil menyerahkan handphonenya padaku. Dan setelah aku lihat, Intan mengambil gambar 2 orang tukang yang tengah mengelap penutup makam. Tapi di hadapan 2 orang tukang tadi, ada sosok Rea yang menampakkan eksistensinya dengan wujud aslinya. Pantas saja ibu dan Intan takut, karena memang wajah Rea terlihat banyak bekas darah yang telah mengering. Mau aku hapus foto ini, Tan? Tanyaku pada Intan yang masih ketakutan. Intan pun mengangguk dengan cepat. Setelah aku hapus, aku mengembalikan handphone miliknya. Makanya, kalau di pemakaman jangan asal jepret aja. Mungkin Rea juga mau ngenalin diri sama kamu, Tan. Amit-amit ah. Serem gitu kok. Ibu sudah kembali tenang, dia sudah duduk menunggu kami. Tiba-tiba handphone Intan berdering, dan dengan terlihat ceria dia mengangkat, yang ternyata video call dari ayahnya. Halo ya, apa kabar? Intan membuka percakapan, dan pada akhirnya Intan menunjukkan kalau dia sedang bersama aku dan ibu. Wah, kayaknya ayah harus cepat pulang nih. Kenapa ya? Udah gak sabar, mau melihat kalian bahagia. Maksud ayah, ingin menentukan tanggal dan bulan pernikahan kalian. Ayah? Ayah gak mau kalau putri ayah satu-satunya bernasib seperti lagu dangdut. Ayah ini ada-ada aja. Lagu dangdut yang mana? Yang syairnya begini nih. Hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran tidurnya berduaan, gitu. Suara ayah parah, pakai nyanyi lagi. Enggak lah ya, percaya deh sama kami. Kami ini sudah menjaga pertemanan sejak masih sekolah. Pokoknya aman ya. Ayah percaya sama kalian, tapi ada setan yang menggoda manusia untuk menjerumuskan dan menyesatkan. Ya udah dulu ya. Besok ayah pulang. Iya ya, aku tunggu ya. Dah. Intan melambaikan tangannya, kemudian menutup teleponnya. Dan keesokan harinya, keluarga Intan mengunjungi rumahku. Aku terkejut juga. Setelah basa-basi sebentar, aku memanggil ibu, kemudian menyusul ayah di tempat kerjanya. Dengan tergopoh-gopoh, ayah segera pulang. Setelah itu terjadi percakapan panjang mengenai hari pernikahan kami yang direncanakan bulan depan.
Saat aku mengatakan kalau aku belum punya uang, baik ayah atau orang tua Intan mengatakan, itu soal gampang. Akhirnya hari yang membuat aku deg-degan pun tiba juga. Pesta digelar secara sederhana, artinya tanpa panggung hiburan, karena baik aku maupun Intan menolak untuk diadakan pertunjukan musik. Ternyata tamu undangan yang menghadiri pernikahan kami cukup membludak. Maklum saja, ayah si Intan itu sudah cukup terkenal sebagai orang pengusaha cengkeh di daerah Lampung. Aku hampir capek menerima uluran tangan untuk bersalaman, padahal banyak yang tidak aku kenal. Tapi ya mungkin mereka kenalan dari ayahnya Intan. Antrian panjang terlihat di meja yang menyediakan berbagai menu hidangan. Dan seorang gadis sepertinya tidak tertarik dengan hidangan itu. Dia terus berjalan menuju ke arah pelaminan. Setelah agak dekat, aku jelas mengenalnya kalau dia ternyata Rea. Rea berdiri di hadapanku dan tersenyum. Selamat menempuh hidup baru ya, guys. Aku datang tidak bisa memberikan apa-apa selain setangkai bunga ini. Ucap Rea memberikan setangkai bunga Kamboja yang lengkap dengan daunnya. Dan tentu saja itu sesuatu yang janggal jika dilihat orang. Terima kasih, Rea. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Nyaman? Rea mengangguk, dan dia berniat menyalami Intan. Hantu! Intan menjerit histeris, kemudian ia tak sadarkan diri. Mungkin Intan melihat wujud asli dari Rea, seperti yang ia lihat pada foto beberapa waktu lalu. Namun suara teriakan Intan tidak mempengaruhi keadaan. Para undangan datang dan pergi silih berganti hingga waktu pun selesai. Intan masih dikerumuni keluarganya. Aku mengatakan pada mereka kalau kami berdua lupa untuk nyekar ke makam Rea. Dan keesokan harinya, aku dan Intan melakukan nyekar dengan menaburkan bunga dan air yang sudah berisi doa. Samar-samar aku dan Intan melihat bayangan di depan batu nisan. Rea tersenyum dan tanpa kata ia melambaikan tangannya. Dan anehnya, Intan membalas dengan melambaikan tangan pula, tanpa rasa takut. Kami melangkah meninggalkan pemakaman dengan penuh kedamaian. Mungkin Rea juga sudah menemukan kedamaian di sana. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.